penyakit gagal ginjal kronik, kemudian patofisiologi penyakit gagal ginjal kronik, kemudian faktor risiko penyakit gagal ginjal kronik, diagnosis penyakit gagal ginjal kronik, selanjutnya ada dampak penyakit gagal ginjal kronik, pencegahan penyakit gagal ginjal kronik, kemudian terkait hemodialisis dari definisi dan cara kerja, dan terakhir ada penata laksanaan penyakit gagal ginjal kronik. Ini ada pendahuluan sedikit secara umum. Penyakit gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease adalah penyakit ginjal di mana terdapat penurunan fungsi ginjal yang selama periode bulanan hingga tahunan yang ditandai dengan penurunan glomerulus filtration rate atau GFR secara perlahan dalam periode yang lama. Menurut World Health Organization atau WHO, penyakit gagal ginjal kronis ini berkontribusi pada beban penyakit dunia dengan angka kematian sebesar 850.000 jiwa per tahun, di mana pada tahun 2016 penyakit ginjal kronis terdapat pada sekitar 753 juta orang di seluruh dunia yang meliputi 336 juta pasien laki-laki dan 417 juta pada pasien perempuan, di mana penyebab tersering penyakit ginjal kronis adalah hipertensi, yaitu sebanyak 550.000 pasien, diabetes mellitus pada 418.000 pasien, dan glomerulonefritis pada 238.000 pasien. Kemudian, dari hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia sebesar 3,8% per 1.000 penduduk, sementara di tahun 2013 prevalensi ini lebih rendah sebesar 2,0% per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penderita penyakit ginjal kronis. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama terkait definisi dari penyakit gagal ginjal kronis. Jadi penyakit ginjal kronis ini didefinisikan sebagai adanya kelainan pada struktur ginjal atau fungsi bertahan selama lebih dari 3 bulan. Ini ditandai oleh satu atau lebih dari kondisi berikut ini. Yang pertama, glomerulus filtration rate itu kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Kemudian yang kedua itu ditandai dari albuminuria atau albumin urin sebesar 30 mg per 24 jam atau rasio albumin kreatinin urin itu sebesar 30 mg per gram. Kemudian kelainan pada sedimen urin, histologi atau pencitraan yang menunjukkan kerusakan ginjal. Kemudian tanda lainnya itu gangguan pada tubuh ginjal dan juga riwayat transplantasi ginjal. Selanjutnya ada klasifikasi dari penyakit ginjal kronis. Jadi klasifikasi penyakit ginjal kronis ini didasarkan atas dua hal, yaitu yang pertama atas dasar stage atau derajat penyakit dan atas dasar diagnosis etiologi. Untuk yang pertama ini klasifikasi berdasarkan derajat penyakit. Jadi ada 5 derajat penyakit dari penyakit ginjal kronis ini, di mana di derajat pertama itu terjadi kerusakan ginjal dengan LFG normal, di mana LFG-nya itu lebih dari atau sama dengan 90 ml per menit per 1,73 meter persegi. Kemudian di derajat kedua ini kerusakan ginjal dengan peningkatan LFG ringan. Ini sebesar LFG-nya sebesar 60 sampai dengan 89 ml per menit per 1,73 meter persegi. Kemudian yang derajat ketiga ini di mana terjadi kerusakan ginjal dengan LFG peningkatan LFG sedang, yaitu LFG-nya sebesar 30 sampai dengan 59 ml per menit per 1,73 meter persegi. Kemudian di stage keempat atau derajat keempat ini di mana kerusakan ginjal dengan peningkatan LFG berat, yaitu sebesar LFG itu kisaran 15 sampai dengan 29 ml per menit per 1,73 meter persegi. Dan yang terakhir ini stage akhir atau stage 5 berupa gagal ginjal di mana LFG-nya itu kurang dari 15 atau dialisis. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi penyakit ginjal kronik atas dasar diagnosis dari etiologinya. Berarti berdasarkan penyakit, antara lain ada penyakit ginjal diabetes seperti diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kemudian penyakit ginjal non diabetes seperti penyakit glomerular, yaitu berupa infeksi sistemik, penggunaan obat, dan neoplasia. Atau neoplasia ini adalah pertumbuhan sel baru dalam tubuh suatu organisme. Kemudian ada penyakit vaskular seperti penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, dan mikroangiopati. Mikroangiopati ini merupakan kerusakan mikrovaskular atau gangguan pembuluh
darah kecil. Kemudian bisa dari penyakit tubulointestinal atau pielonefritis kronis, batu, keracunan obat ataupun obstruksi. Kemudian dari penyakit pada transplantasi bisa berupa dari keracunan obat, penyakit rekuran atau glomerular, dan juga transplant glomerulopati. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari penyakit ginjal kronis. Jadi pasien dengan CKD derajat 1 hingga 3 dengan LFG kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi seringkali asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala. Pasien belum mengalami gejala gangguan keseimbangan air ataupun elektrolit atau kekacauan dari sistem endokrin dan sistem metabolik. Di mana gejala ini seringkali mulai muncul pada pasien dengan CKD derajat 4 hingga 5 dengan LFG kurang dari yang tadi itu lebih dari 30 ml, saya kembali mohon maaf, dengan LFG kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi. Selanjutnya, manifestasi klinis ini berupa sindroma berkemih pada pasien dengan CKD derajat 5 biasanya terjadi oleh akibat dari akumulasi berbagai racun dengan jenis yang belum diketahui. Kemudian, peningkatan kadar garam dan cairan yang dialami ginjal pada CKD dapat menyebabkan terjadinya edema perifer dan tidak jarang dapat bermanifestasi menjadi edema paru dan hipertensi karena volume cairan yang meningkat. Ini masih dengan tentang tanda dan gejala penyakit ginjal kronis, di mana penyakit klinis lainnya dapat muncul pada derajat akhir dari CKD atau spesies 5, terutama pada pasien yang tidak menjalani proses dialisa secara adekuat. Diuraikan sebagai berikut, antara lain yang pertama adalah perikarditis yang didapatkan oleh karena komplikasi dari tamponade jantung yang dapat menyebabkan kematian. Jadi perikarditis ini adalah iritasi dan peradangan pada lapisan tipis berbentuk kantong yang melebihi jantung atau perikardium. Kemudian ada ensefalopati yang dapat menyebabkan koma hingga kematian. Jadi ensefalopati ini adalah istilah untuk kelompok penyakit yang menyerang struktur atau fungsi otak sehingga dapat mengganggu kesadaran daripada penderitanya. Selanjutnya ada neuropati perifer. Neuropati perifer ini adalah penyakit akibat kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, yang mana gejalanya itu bisa berupa nyeri, sensasi kesemutan, mati rasa, dan lemas. Kemudian ada restless leg syndrome atau kondisi yang ditandai dengan oleh dorongan hampir tak tertahankan untuk menggerakkan kaki yang biasanya terjadi pada malam hari. Kemudian ada gejala gastrointestinal seperti anoreksia, yaitu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dia makan. Kemudian mual, muntah, dan diare. Kemudian ada manifestasi pada kulit seperti kulit kering. Kemudian pruritus. Pruritus ini adalah istilah medis untuk rasa gatal yang menimbulkan keinginan untuk menggaruk. Kemudian ada ekimosis, yaitu adalah perdarahan di dalam kulit yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah, atau biasa kita kenal dengan memar atau lebam yang umum terjadi. Kemudian ada lemas, malnutrisi, kemudian juga ada disfungsi ereksi, penurunan libido, dan amenorrea. Itu adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid. Kemudian ada disfungsi platelet dengan peningkatan sehingga memungkinkan terjadinya pendarahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kahana, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya masuk di penyebab penyakit ginjal kronis. Sebenarnya penyakit ginjal kronis ini sulit dipahami penyebabnya, tapi umumnya diklasifikasikan dengan ada atau tidaknya penyakit sistemik. Di sini contohnya adalah diabetes, hipertensi, autoimun, penyakit autoimun, contohnya SLE atau lupus. Terus kemudian karena infeksi sistemik, bisa juga karena infeksi saluran urin, batu ginjal, terus juga ada kerusakan di saluran urin bagian bawah, litiasis, dan ada juga penyebabnya karena riwayat keluarga yang pernah CKD dan pernah juga sembuh dari penyakit ginjal yang akut. Kemudian ada juga penurunan massa ginjal dan terpapar obat-obat tertentu, dan
Yang terakhir, berat badan ketika lahirnya rendah. Kemudian ada faktor sosiodemografi, yaitu usia manusia dan ras, kemudian paparan dari bahan kimia tertentu dan kondisi lingkungan yang kurang, kemudian rendahnya pendapatan dan rendahnya juga pendidikan. Bisa juga dari faktor genetik yang ikut berkontribusi. Jadi ada gen apolipoprotein L1 atau APOL1 yang dimana dia ini memiliki progresi GDK 2 kali lipat daripada yang normal. Untuk patofisiologinya sendiri, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau penyebab utama dari penyakit gagal ginjal kronis itu karena ada penyakit penyertanya, yaitu diabetes mellitus sama hipertensi. Ini saya jelaskan dulu dari diabetes mellitusnya. Kalau dari patofisiologi berdasarkan diabetes mellitus, ini dikarenakan karena kondisi diabetes mellitus yang sudah tidak terkontrol, yang mengakibatkan terjadi hiperglikemia dan memicu pembentukan dari ROS atau reactive oxygen species dan pembentukan H product. Pembentukan dari H dan ROS tersebut itu menyebabkan terjadinya stres oksidatif pada jaringan nefron ginjal dan terjadi peningkatan stres oksidatif pada nefron ginjal tersebut menyebabkan kenaikan permeabilitas ginjal, lalu terjadi protein urea, pembentukan protein urea. Efek lain dari kenaikan permeabilitas glomerulus ini akan mengaktifkan sistem RAAS yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dan menyebabkan juga peningkatan permeabilitas ginjal dan memperparah kerusakan ginjal. Yang patofisiologi dari hipertensi, di sini mekanisme kerusakan ginjal oleh hipertensi itu disebabkan karena ada penebalan salah satu mika intima di glomerulus ginjal. Kemudian penebalan sel mika intima ini menyebabkan mengecilnya vaskuler yang berujung pada mengecilnya aliran pembuluh darah ke bagian glomerulus. Berkurangnya aliran pembuluh darah ke glomerulus menyebabkan aktifnya juga sistem renin angiotensin aldosteron yang menyebabkan kenaikan tekanan darah lebih lanjut sehingga terjadi kerusakan ginjal yang parah. Untuk dampak atau manifestasi klinis kerusakan ginjal tersebut itu berdampak pada keseimbangan ion natrium dan status volume. Jadi pasien dengan penyakit ginjal kronis sering mengalami kelebihan ion natrium dan air. Kelebihan ion natrium maka menyebabkan retensi cairan dan gagal jantung. Kalau kelebihan air maka dia hiponatriemia. Kemudian yang dampak yang kedua yaitu keseimbangan ion kalium karena terjadi hiperkalemia. Terutama untuk pasien GDK dengan diabetes mellitus biasanya mengalami penurunan produksi renin di ginjal dan dia juga menurunkan kadar angiotensin 2 serta merusak sekresi aldosteron. Dia tidak bisa mengkompensasi penurunan GFR dan terjadi kesulitan untuk mengekspresi ion kalium. Akhirnya jadi hiperkalemia. Kemudian dampak yang ketiga adalah asidosis metabolik. Di sini terjadi penurunan fungsi ginjal untuk mengekspresikan asam dan menghasilkan basa sehingga terjadi asidosis metabolik. Biasanya untuk menurunkan pH darah dibantu menggunakan sodium bikarbonat per oral 2-3 gram per hari. Untuk dampak atau manifestasi klinis yang terakhir, dampak atau manifestasi klinis pada mineral tulang. Jadi terjadi penurunan absorpsi ion kalsium dari pencernaan, kemudian dia juga akhirnya produksi hormon paratiroid itu juga menjadi berlebih. Kemudian terjadi penurunan tingkat 1,25 OH2-B3 yang merupakan bentuk aktif vitamin D hormonal yang dia ini menyebabkan kelainan metabolisme vitamin D. Juga terjadi intoksikasi ion aluminium yang berujung ke osteomalacia. Nanti ujungnya pasti menyebabkan metabolitas acidosis.
Nah, kalau untuk pasien-pasien yang sudah melakukan dialisis, biasanya itu terjadi akumulasi